dengan tema Ensiklik Evangelii Gaudium atau Sukacita Injili akan disampaikan oleh narasumber Romo Gregorius Kriswanto PR. Sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara sibasi pada malam hari ini. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, pengantar dari panitia. Yang ketiga, pemaparan materi narasumber. Keempat, tanya jawab. Kelima, pengumuman. Dan yang terakhir atau keenam, doa penutup. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan mengawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu F.L. Sumarsi. Kepada Ibu F.L. Sumarsi, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih atas waktunya. Romo yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali pembelajaran sinau bareng seputar iman pada malam hari ini dengan bersama-sama bersekutu dalam doa saya hantarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada malam dengan suasana hujan ini, Tuhan telah kumpulkan kami di tempat gereja-Mu ini dengan situasi yang agak dingin tetapi penuh sukacita. Tuhan yang makasih Allah Bapa kami, pada malam ini kami akan menerima pembelajaran yang nanti akan dijelaskan oleh Romo Gregorius Kriswanto PR tentang sukacita Injili. Kiranya ya Tuhan, kami berdoa semoga pertemuan pada malam ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga nanti akan membuahkan hasil yang baik bagi kami semua yang hadir pada malam ini, sehingga bisa kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam melayani umat. Tuhan, kami serahkan jalannya pembelajaran ini ke dalam tangan kasih-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembali. Terima kasih kepada Ibu Sumarsih yang telah memimpin doa. Acara yang kedua yaitu pengantar dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Deniarto. Waktu dan tempat kami aturkan. Selamat malam semuanya. Berkah dalam. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, pada malam hari ini kita diajak bersama-sama masuk dalam ensiklik, yaitu Evangelii Gaudium atau Sukacita Injili. Dan pada malam hari ini kita diajak untuk dalam suasana yang gembira. Karena Evangelii Gaudium mengajak kita untuk bersukacita bersama-sama. Dan ini merupakan kelanjutan dari kemarin. Kita berbicara tentang Ardas, dan salah satu kutipan Ardas yang menyatakan umat Allah
Keuskupan Agung Semarang melakukan pendidikan dan pengajaran iman, perayaan iman, pengembangan cara hidup Katolik, penguatan semangat kerasulan umat, dan lembaga-lembaga pelayanan gereja. Juga dioptimalkan keterlibatan, kerjasama, dan sinergi hierarki, kaum religius dan awam dengan semua pihak di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan umat kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Upaya tersebut didukung profesionalitas para pelayan pastoral dan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Beranjak dari ardas tersebut, maka kita diajak untuk menghidupi iman kita. Pada pertemuan ini kita diajak untuk mempelajari ensiklik Evangelii Gaudium ini agar umat di paroki Santo Ignatius Ketandan semakin menunjukkan dirinya sebagai umat yang militan dan menuju paroki yang mandiri. Lalu bagaimana kita bersikap dan mempersiapkan diri? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Romo Gregorius Kriswanto. Dan semoga ensiklik ini bisa menjadi penyemangat kita untuk umat yang mau mempersiapkan menjadi paroki mandiri. Dan semoga ini berkenan bagi Anda semua. Semoga ini menambah semangat kita untuk mewartakan iman kita di zaman modern ini. Dan kita diajak bersama-sama untuk tulus, setia, dan rendah hati, bertekad bulat melaksanakan upaya tersebut, serta mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahi, seturut teladan Bunda Maria, yang tadi sudah kita doakan, hamba Allah dan Bunda Gereja. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dari tahun ke tahun makin berkembang dan menambah wawasan kita sebagai umat Katolik agar beriman dan berpengetahuan. Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya pula. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Terima kasih kepada Pak Didi atas pengantar yang disampaikan pada malam hari ini. Kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi. Kepada Romo Gregorius Kriswanto, waktu dan tempat kami aturkan. Tes. Bapak Ibu, selamat malam, berkah dalam. Yang pertama, terima kasih sudah menyediakan waktu meskipun hujan. Saya kira tadi berpikir agak jelek. Apa yodo teko? Pikir saya begitu itu. Tapi ternyata ini ya lebih dari separuh dari, artinya Anda memang ya menanggapi untuk belajar pendalaman iman ini dengan sungguh-sungguh. Tentu tidak semua aspek beriman bisa kita serap semua, tapi kalau pelan-pelan kita masuki, kita perkaya, lalu nanti kita akan menjadi, ya nabungnya ini semakin banyak. Nabung ini di dalam istilah tradisi rohani Katolik itu depositum fidei. Anda pernah dengar depositum fidei? Depositum itu deposito, tabungan. Punya deposito toh?
punya semua. Nah, tabungannya itu bukan uang, tapi tabungannya itu iman. Deposito jangkanya panjang, tidak setiap kali. Maka perlu pelan-pelan, perlu menyiapkan diri, membuat diri menjadi punya tabungan iman. Ini tidak bisa sekali dua kali. Nah itu depositum fidei. Orang itu kalau punya deposito, itu nanti pede. Ya enggak? Paling ora utangku ke sahur. Pede, tampil itu pede, tidak apa ya, kalau punya deposito itu. Maka kalau punya depositum fidei itu tampil itu ya pede. Karena apa? Karena dia akan mempunyai spontanitas rasa kekatolikan yang tinggi. Yang namanya sensus katolikus. Sensus katolikus itu rasa perasaan sebagai orang Katolik. Gitu. Nah, rasa perasaan yang sebagai orang Katolik itu perlu dibangun. Jangan tampil kemudian kelemar-kelemar, enggak punya gairah, bahkan minder, ya. Ini, maka itu korelasinya itu. Oleh sebab itu, Anda yang nanti akan menjadi para pelayan pastoral di paroki ini, paroki baru ini, saya harap punya depositum fidei. Sehingga sensus katolikusnya ini terbangun. Sehingga bukan karena megahnya gedung itu, tapi karena megahnya iman kita yang kita yakini dengan setia. Itu yang membuat kita bisa bermegah diri di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu, karena bermegah diri di dalam Kristus, yang saya usulkan untuk kita dalami pertama kali adalah yang ini, di bagian Gaudium Evangelii. Jadi paus, inilah ensiklik yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan. Gaudium sendiri itu artinya bersukacita, bergembira. Tapi bergembiranya itu bergembira besar gitu. Jadi ada istilah gembira sukacita itu yang paling besar nuansa sukacitanya itu adalah Gaudium. Kalau ada tahbisan imam, ya di kebiasaan seminari itu ada namanya Gaudium Domesticum. Artinya seluruh rumah ini bersukacita besar. Karena apa? Saudara-saudara kita ditabiskan menjadi imam. Lalu mengadakan Gaudium Domesticum. Gaudiumnya apa? Beleh B2. Nah. Itu tanda. Nah, maka sukacitanya ini yang membuat sukacita besar itu apa? Ternyata Injil. Injil itu sendiri artinya adalah kabar gembira. Ya, kabar gembira. Jadi kabar gembira yang membawa sukacita besar. Itu dari ensikliknya itu sudah bisa kita bayangkan apa yang menjadi isinya. Kita diajak oleh Gembala Agung kita, Paus Fransiskus, supaya hidup kita ini bisa mengalami sukacita besar karena Injil. Nah, Injil itu siapa? Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus yang kita imani, yang kita setiai di dalam hidup kita, ini membawa sukacita besar di dalam hidup kita. Ya, arahnya jelas kan? Arahnya begitu. Tapi sukacita besar yang bagaimana yang harus kita alami itu? Oleh sebab itu ada yang kemudian di dalamnya ini mari kita kembali kepada kabar gembira. Kabar gembira ini jangan ditinggalkan. Kita terlalu
dibawa keluar dari Injil, dari kabar gembira. Kita disibukkan oleh aneka macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu menarik sekali, ilmu positif itu banyak sekali. Bahkan kalau Anda ikuti, rasa-rasanya otak kita nggak mampu untuk mengikuti ilmu. Dan ditambah lagi arus informasi dari perkembangan teknologi. Ya, teknologi apa ya, terutama mulai dari sini nih. Mengikuti mau smartphone aja kalau diikuti ini sekarang udah ada yang baru lagi. Ini waktu saya beli baru, sekarang udah ketinggalan zaman. Nah, jadi ada yang baru lagi. Itu kalau kita ikuti terus, maka yang namanya Injil itu bisa kita tinggalkan. Maka di situ mari kita kembali kepada Injil, kepada kabar gembira, supaya kita ini mengalami sukacita yang besar, bukan sukacita yang semu. Karena sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini banyak semuanya. Titik tolaknya dari mana ini? Nanti ada 8 poin yang saya sampaikan, agak banyak ya. Barangkali nggak cukup waktu, tapi ya moga-moga sampai nanti. Hanya ya itu pun belum semua. Belum semua. Hanya saya ambil yang kira-kira ini nanti relevan. Titik tolaknya bagaimana? Yaitu Paus Fransiskus itu melihat, dia kan sebelumnya sudah menjadi uskup, ya, uskup agung. Ini ada semangat yang memudar dari umat beriman, tetapi terlebih dari para misionaris. Artinya para misionaris itu pewarta Injil, pewarta kabar sukacita. Itu berarti termasuk imam-imam. Para imam, para uskup mengalami bahwa semangat evangelisasi, semangat mewartakan kabar sukacita ini, semangat mewartakan Yesus Kristus ini memudar. Nah, menimbulkan keprihatinan. Lalu kenapa kok memudar? Nah, tadi saya sudah nyinggung. Arus informasi, ilmu pengetahuan, teknologi itu begitu hebat pesatnya berkembang. Ya, seakan-akan ilmu-ilmu positif itu bisa menggantikan, kalau kita pelajari, wah ini bagus, bisa menggantikan karya keselamatan Allah. Jadi kalau saya menguasai ilmu psikologi, dengan ilmu psikologi itu rasa-rasanya, wah ini kok mendekati kabar sukacita ya. Bisa begitu, padahal keliru itu. Nanti bisa pelan-pelan terbawa ilmu-ilmu positif itu, lalu seakan-akan inilah ya keselamatan modern. Nah, ini. Maka dari itu Paus Fransiskus dalam ensiklik ini pertama-tama bukan mau menekankan doktrin, bukan mau menekankan ritusnya, bukan mau menekankan hukum, tapi lewat ensiklik ini mau menyapa, mau menjumpai, mau menyapa kita semua sebagai umat beriman yang menerima pewartaan kabar sukacita. Ada kan kalau ikut Ekaristi pasti menerima kabar gembira, yaitu Injil. Nah, sayangnya kabar gembira ini ketika diterima itu malah membawa kesedihan, membawa kelesuan, karena baru homili terus ngantuk. Harusnya kan menggairahkan, ternyata kok tidak. Ini kenapa? Nah tadi, maka ada budaya perjumpaan. Sehingga di situ kita diajak jangan menikmati diri sendiri ya, yang selama ini mungkin merasa sudah nyaman, sudah merasa diri banyak ilmu, merasa diri banyak pengetahuan, merasa diri kalau dikasih tahu ini, aku sudah tahu.
Kalau dikasih renungan, aku sudah baca itu di WA grup. Itu aku juga sudah menerima. Artinya ini merasa berpuas diri. Padahal kalau didengarkan, disampaikan, itu ada sesuatu yang baru. Kalau Anda membaca kitab suci, itu ada saja yang baru. Saya ini kurang lebih ya sudah 23 tahun menjadi imam. Kalau baca kitab suci ini, menurut saya ya, ini kok kayak rum tahu tak waca tuh ini. Ini kok belum tuh, aku kok belum paham sehingga saya cari apa ya ini maksudnya. Ada sesuatu yang baru. Ya, saya belum merasa saya baca semua. Ada sesuatu yang baru. Ini menarik sehingga menggairahkan. Aku tak mempelajari meskipun saya diberi renungan saya di WA ini banyak sekali dari umat yang diberi seakan-akan saya belum dapat. Saya terima kasih. Terima kasih gitu saja. Padahal sudah berulang-ulang. Nah, itu menunjukkan memang ya ini seakan-akan menerima WA renungan itu kayaknya kesan saya loh itu kayak aku wes ngerti gitu loh. Padahal hanya menerima terus di forward gitu aja kan. Kalau enggak baca ya enggak ngerti. Nah, di sini nih maka budaya oleh Paus Fransiskus. Ya keluar dari dirinya sendiri, keluar dari kebiasaan yang nyaman, masuk ke dalam lingkup perbatasan itu ya sudah keluar sekali ke tempat yang pinggiran gitu, pinggiran yang bukan tidak terjamah oleh arus informasi tapi juga di pinggir-pinggir yang dilupakan gitu. Nah, dilupakan itu siapa? Ini yang perlu dicari. Tidak langsung ketemu, tapi dia mau keluar dari kenyamanan yang dialami selama ini, mau menyapa ke dunia pinggiran. Ya, frontier itu yaitu pinggiran. Lebih baik sakit karena melayani keluar daripada sakit karena diam di dalam. Itu jadi sakitnya itu sakit karena berpelayanan, bukan karena sakit terlalu banyak makan. Ya kan? Bisa jadi diam di dalam banyak makan sakit. Keluar ya itu ya sakit, tapi lebih baik sakit keluar daripada sakit karena di dalam terlalu gemuk, simbolnya gitu. Nah, maka kita bisa masuk ke dalam, artinya umat, dan kita semua lah, bukan umat, tapi kita semua, baik para imam, oskop, bruder, suster, kita semua ini bisa mengalami sakit spiritual. Ya, sakit spiritual itu bermula dari mana? Kemapanan tadi loh. Sehingga nanti kalau ada sesuatu sedikit aja kekecewaan itu kita mudah sekali tergoncang-goncang. Bahkan ada yang emosi, komplain dan seterusnya. Lalu kita cenderung mau memperlihatkan diri. Ini loh, saya ini juga sudah menjalani ini itu. Nah, istilahnya narsisme spiritual. Kalau narsis dalam kan gini nih ya narsis foto-foto gitu. Kemudian dipajang di Facebook, di status narsis. Narsis. Nah, ini narsisnya ini narsis spiritual. Artinya memperlihatkan diri bahwa saya ini juga telah membaca kitab suci. Saya telah menyelesaikan ini. Tapi diperlihatkan dinampakkan sebagai status. Kalau narsis ini kan
ingin ditonton orang kan. Nah, narsis spiritual ini adalah supaya spiritualitas saya ini ditonton orang. Sehingga apa? Saya dianggap sebagai orang saleh, orang yang tekun, orang yang rajin. Termasuk para imam ya begitu itu. Seakan-akan dia saleh, seakan-akan dia tekun, seakan-akan dia rajin, seakan-akan dia melayani betul gitu. Padahal enggak, ya. Padahal suka marah-marah, ya. Padahal suka ini suka itu. Nah, ini jadi kritiknya, autokritiknya Paus Fransiskus ini kepada gereja. Jadi melihat Injil ini tergerus, tapi juga untuk mengkritik diri sendiri. Kita ini seperti apa di hadapan Sang Imam Agung Tuhan Yesus. Nah, saya mengutip pernyataan Paus Fransiskus, potongan-potongan yang saya anggap ini baik untuk disampaikan. Bahasa Inggris, ya Anda sudah paham, tapi saya berusaha untuk menerjemahkan bebas. Terjemahan bebas. Ini tadi yang itu, the joy of the gospel fills the heart and lives of all who encounter Jesus. Those who accept his offers of salvation are set free from sin, sorrow, inner emptiness, and loneliness with Christ's joy is constantly born in you. Nah, terjemahannya ini. Bebas ya. Kalau keliru-keliru sedikit ya apa-apa. Oke yo. Jadi sukacita Injil itu mengisi hati dan hidup semua yang berjumpa dengan Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, itu akan mengalami sukacita Injili. Artinya itu. Ya, saya bahasakan lagi. Tapi terjemahannya begitu. Mereka yang menerima tawaran keselamatannya, mereka yang dibebaskan dari dosa, dari penderitaan, kekosongan, serta kesepian yang mendalam. Jadi rupa-rupanya dalam kesibukan duniawi ini ada orang yang mengalami kekosongan, mengalami kesepian di dalam keramaian. Bukan topong rame loh ya. Kalau topong rame itu kan sengaja memilih bertapa, memilih menyepi dalam keramaian. Tapi ini enggak. Maksudnya ini rame, kita sibuk, kita banyak aktivitas, tapi hati ini mengalami kosong. Karena apa? Tidak berjumpa dengan Yesus. Nah, maka penegasannya bersama Kristus kita selalu ada sukacita. Nah, itu. Amin, saudara-saudara. Nah, mungkin gue renungan menukui. Ya, ini tidak usah saya baca, Anda baca sendiri, nanti enggak lambeku kering. Maca basa Inggris iki rada mengeluarkan energi. Ya itu ya. Artinya sabda Kristus yang ada di dalam kita, dalam diri kita, tumbuh ketika kita mewartakannya. Ketika kita memberikannya kepada yang lain. Jadi tadi Kristus yang kita jumpai, kalau kita mengalami kekosongan, kita tidak akan berjumpa dengan Kristus. Atau karena kita tidak berjumpa dengan Kristus, hati kita kosong. Ada kemungkinan kita semua ikut dalam Ekaristi. Tapi di dalam Ekaristi bukan Kristus yang kita jumpai. Hati kita hampa, hati kita kosong. Jadi badan saya hadir di dalam Ekaristi, tapi saya tidak berjumpa dengan Kristus. Saya membawa kitab suci, tapi saya tidak berjumpa dengan Kristus. Kenapa? Bisa jadi karena yang awal tadi, narsisme spiritual. Ya, narsisme spiritual itu bisa menggantikan saya tidak berjumpa dengan Kristus. Yang saya jumpai sabda Tuhan, tapi saya tidak berjumpa dengan Tuhan. Aneh kan? Nah,
ini yang bisa memberikan kekosongan. Maka kalau kita ini di dalam diri kita ini sabda Kristus itu tumbuh, di dalam diri kita ini ada gema untuk mewartakan sabda Kristus, itu pelan-pelan menumbuhkan perasaan kita berjumpa dengan Kristus itu. Jadi kalau Injil itu kita rasakan, dipertemukan dengan hati kita baca, tapi juga tidak hanya baca begitu saja, kita rasakan, kita doakan, itu akan menumbuhkan rasa perasaan kita berjumpa dengan Kristus. Nah, mulainya dari mana sekarang? Mulai ini ya, mewartakan dan memberikan kabar ini kepada orang lain itu dari mana? Nah, kira-kira Anda melihat gambar ini, gambar apa ini? Ya, orang Samaria yang baik hati. Yang di sini ya, yang Samarianya yang mana? Ya, ini Samaria. Kalau ini? Nah, jadi dua murid yang berjalan pulang ke Emmaus. Dari mana? Dari Yerusalem ke Emmaus. Kira-kira berapa kilometer? Ya, nanti dilihat lagi di dalam Injil. Ada ini ditulis ya. Ada ditulis. Nanti tidak usah saya katakan, nanti enggak terus ora dicek. Nah, ini dua kisah ini menginspirasi. Karena di sini menjelaskan ini adalah orang yang keluar dari kemapanan dirinya. Ya, orang Samaria tadi menolong orang yang dianggap ini musuhnya. Jadi dua kelompok suku yang bertentangan, tapi dia menolong, meninggalkan kebiasaannya, lalu untuk menolong musuhnya. Sebetulnya bukan musuh, tapi orang yang dianggap musuh oleh kelompoknya ini. Kemudian ini berjumpa dengan Yesus ya di dalam kekosongan hidupnya hamba kan. Orang Samaria tadi pulang, kok orang Samaria tuh? Orang dua orang Emmaus tadi pulang ke Emmaus itu karena ditinggal oleh Yesus. Ya merasa kosong ditinggal, tapi ternyata Yesus kan ada di antara mereka. Ini yang lamut-lamut ini menemani Yesus, menjelaskan isi kitab suci, mereka berkobar-kobar, memecah roti, ingat lagi, itu Yesus itu. Habis itu balik lagi ke Yerusalem. Ini tidak tinggal lama di Emmaus, tapi balik lagi ke Yerusalem. Nah, inilah awal mula atau sumber dari yang namanya evangelisasi baru. Evangelisasi baru itu apa? Apakah Injilnya yang baru? Tidak. Kisahnya ya begitu saja dari dulu sampai sekarang. Hanya memahami Injil itu secara baru. Yang tadi memahami Injil dari kemapanan, dari doktrin-doktrin itu. Nah sekarang tidak begitu. Memahaminya dari mana? Mari kita keluar dari diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk melayani. Nah, maka di sini ada upaya pembaharuan rohani dalam kehidupan iman. Pembaharuan rohani. Kita kalau tadi narsisme spiritual itu seakan-akan kita sudah cukup, lalu memperlihatkan diri, ingin tampil gitu. Nah itu kan seakan-akan aku sudah punya, tolong ini dilihat, maka saya tampil. Foto dewe, selfie, terus pasang status, selfie. Nah itu mau menunjukkan bahwa ini loh saya dilihat ya, tapi spiritualitas saya. Nah ini
kita perlu mengadakan pembaruan ini. Mempertimbangkan perubahan-perubahan di dalam konteks. Konteksnya apa? Kita hidup di dalam sosial budaya masyarakat yang terus berubah. Ini ya berubah teknologinya, tapi ternyata perubahan ini membawa perubahan budaya, membawa perubahan perilaku, membawa perubahan cara berpikir, membawa aneka macam perubahan. Nah, konteksnya itu. Dan kita perlu tahu dampaknya bagi kehidupan Kristiani kita ini. Dampaknya apa? Dampaknya sudah disebut tadi ya. Sudah aneka macam keprihatinan. Kalau Anda diminta untuk membuat daftar keprihatinan hidup sebagai orang Katolik, mungkin banyak sekali kok. Bisa dipakai untuk litani keprihatinan gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, litani kebanggaan ada enggak? Ada enggak? Yang bangga karena disapa oleh Injil, bangga disapa oleh Tuhan Yesus yang kita peroleh dari sabda Tuhan ini, ya, dari pekabaran warta gembira Injil ini. Saya bangga karena saya mendapat peneguhan dari sabda Tuhan ini. Nah, ini biasanya ya jarang, tapi ya ada juga. Saya yakin ada di antara sekian ada. Hanya tidak mau diketahui. Yang tidak mau diketahui ini semoga betul-betul karena mendalami Injil. Ya, karena mendalami Injil sehingga enggak usah diketahui biar Tuhan saja yang tahu. Nah, itu yang nanti akan spiritualitasnya itu lebih kencang ya, lebih kokoh gitu. Mendalami lagi kekayaan iman. Menegaskan tanggung jawab yang baru, mengobarkan semangat baru agar dapat dengan penuh kegembiraan serta keyakinan mewartakan Injil Yesus Kristus. Nah, sumbernya kan supaya saya ini dengan depositum fideinya berdasarkan semangat Injil ini mampu dan berani mewartakan Injil. Lah apa yang mau saya wartakan kalau saya ini tidak punya celengan, tidak punya kekayaan, tidak punya sentuhan-sentuhan dari sabda Allah, apa yang mau mewartakan? Yang saya wartakan biasanya terus pengalaman saya sukses, pengalaman saya berhasil. Terus seakan-akan setiap kesuksesan saya ini disentuh oleh Allah, ditolong oleh Allah. Setiap kesuksesan saya, mudah sekali kita menghubungkan itu. Oke, baik-baik saja, tetapi ini ada bahaya tadi ya. Ini tidak salah, tapi Paus Fransiskus sangat jeli melihat kemungkinan bahaya sakit spiritual tadi loh. Sakit spiritual ini justru akan menggerogoti kita dari dalam. Nah, sehingga sukacita yang kita wartakan ini sukacita yang tidak berasal dari Injil, tetapi sukacita yang berasal dari kesuksesan diri saya. Saya mewartakan kegembiraan saya karena saya sukses. Sehingga dalam tanda petik ada unsur ya. Nah, Anda bisa menyimpulkan kan? Itu. Di situ itu. Ini sangat tipis bedanya. Jadi bisa kemungkinan justru saya jatuh kepada kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang kemudian diwartakan. Jadi saya kalau memperlihatkan kesuksesan saya ini, saya dianggap sebagai orang yang memang ini tokoh yang kita cari. Itu saya bangga dianggap begitu. Tapi ingat, kalau itu terus menerus tidak digairahkan oleh semangat Injil, kita bisa mengalami yang namanya emptiness, loneliness. Ya, emptiness itu kosong, loneliness itu sendiri. Memang kita bersama-sama dengan yang lain, tapi saya kok sendiri nih, saya tidak ada temannya yo. Kok saya sungguh rasanya kok lelah sekali, tidak ada yang menolong. Padahal itu hanya karena loneliness. Ya, di mana Tuhan Yesus? Di mana Kristus? Itu Kristus selalu hadir, selalu menyapa,
selalu menemani kita. Bahkan kalau kita tidak tahu, Tuhan Yesus ada di samping saya ini, menemani perjalanan saya. Itu ya, seperti Emmaus tadi, 2 murid Emmaus tadi, mereka ketika belum sadar, itu merasa sendiri, merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sampai pada dijelaskan isi kitab suci pun, mereka nggak sadar bahwa itu yang menjelaskan Tuhan Yesus. Dari kita bisa seperti itu. Nah, untung kita murid Emmaus tadi disadarkan, wah itu Tuhan. Ketika tahu itu kan Tuhan, bukankah kita berkobar-kobar waktu dia menjelaskan isi kitab suci? Mari kita balik ke Yerusalem. Untuk apa coba ke Yerusalem? Cerita, saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, kan hanya gitu saja. Ternyata yang di Yerusalem juga bercerita, saya juga baru saja ketemu Tuhan Yesus. Sehingga ini mereka dihangatkan oleh perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hangat, hatinya tidak takut lagi, tidak kecut lagi. Karena apa? Karena telah mengalami bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, langkah gereja ini ya, bagi gereja ini untuk menjadi semakin baru. Kita diajak, didorong supaya dengan berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Injil, berjumpa dengan kabar gembira, itu selalu ingin menjadi baru. Ya, barunya kemana? Bukan baru ke dalam, bukan baru hanya diam saja, bukan baru menikmati yang sudah diberikan nutrisinya, sudah tersedia dengan enak, tapi baru mari kita melangkah, melintasi batas, memperluas horizon, cakrawalanya ini diperluas. Kalau biasanya hanya saya melihat di jarak 1 meter, sekarang ini diperluas begini nih, sehingga pandangan kita makin luas. Oh, saya bisa melangkah ke sana. Kalau sini kan sudah, saya sekarang mau melangkah ke sana. Saya melihat di sana ini, tak jalani saja, coba. Nah, coba ini adalah sesuatu yang baru, yang namanya coba, mari kita coba. Ada kemungkinan kita, karena pandangan kita itu hanya terbatas ini saja, kita tidak terbiasa meluaskan pandangan. Lalu kita menjawab, duh, sulit itu, susah nih, nggak bisa. Nah, kata sulit, kata nggak bisa itu ternyata hanya menyempitkan pandangan kita. Tapi kalau ya Romo, saya coba. Nah, itu seperti orang yang memandang enggak atau meluruskan pandangan sehingga cakrawalanya lebih luas. Nah, sehingga di sini gereja tidak mandek, ya tidak puas diri. Ada cara-cara yang terus-menerus ini dicari, semakin hadir di dalam masyarakat. Istilah yang dipakai oleh tadi yang disebut Mas Didi itu di Ardas kita atau di roadmap di sampai 2035 ini relevan, signifikan. Nah, ini kan sudah kita dengar. Maka dari itu gereja mencari atau memakai cara-cara yang baru ini, sebetulnya kebaruannya itu bukan cara yang dipakai gereja, tetapi kebaruannya itu karena dengan mencari di tapal batas, memperluas horizon itu, Tuhan Yesus itu hadir dan dijumpai di situ itu. Dan ikut dalam perjalanannya. Bukan sendiri lagi, tetapi ada Tuhan Yesus. Sehingga karena Tuhan Yesus hadir itulah menyemangati hidup saya. Meskipun orang lain itu tidak kenal saya tetap bersemangat. Meskipun orang lain tidak melihat saya tetap berapi-api. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Saya tidak perlu pasang status. Ya. Kenapa? Karena Yesus yang tahu status saya. Nah, ibaratnya begitu itu. Jadi saya tidak merasa ketinggalan zaman kalau tidak hanya update status. Nah, gitu loh. Saya tidak
merasa ketinggalan zaman kalau tidak pakai apa di WA itu lama tidak saya di Facebook tidak saya buka enggak masalah. Karena apa yang perlu diupdate status saya ada di Tuhan Yesus. Saya di hadapan Tuhan Yesus itu mengupdate status saya supaya saya ini tidak kehilangan relasi saya dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ itu ibaratnya begitu ya. Ini yang nomor 2, evangelisasi baru. Jadi kalau Anda mendengar kata evangelisasi baru itu bukan caranya yang baru, tapi kebaruan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saya karena saya membuka mata saya lebih luas. Nah, ini juga kata-kata Fransiskus lagi. Bisa dilihat gak? A Christian is never bored and sad. Rather, the one who lives Christ is full of joy and radiates joy. Artinya, di sini. Seorang Kristiani tidak pernah bosan maupun sedih. Ya. Lebih dari itu, orang yang mencintai Kristus itu penuh sukacita dan memancarkan kegembiraannya. Jadi hidup saya kalau saya dipenuhi dengan sukacita Kristus, saya ini enggak bosan-bosannya. Mungkin yang saya kerjakan ya ajak, misa pagi, umpamanya gitu ya, misa pagi. Sing teko sithik ya tetep misa. Teko oke, tetep misa, ya kan? Teko sithik tetep homili. Oke, homili. Waktunya sama. Coba kalau saya bosan umpamanya ini. Sithik, wah sithik rasa ya. Mulai wae. Ya. Nah, semoga ini diimbangi. Ya, jadi tidak ada rasa bosan maupun sedih. Ya. Sedih enggak perlu itu sedih. Bagaimana? Sedihnya kalau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus ini sedih. Ya. Nah, kalau dipenuhi sukacita Kristus, maka hidup saya itu sudah memancarkan kegembiraan yang berasal dari Tuhan Yesus itu. Ya. Bukan karena saya ini ditepuk tangani, lalu memancarkan kegembiraan, bukan. Tapi pada dasarnya hidup saya itu sudah bergembira. Dari mana asal kegembiraan? Ini loh, Tuhan Yesus ini. Nah itu Paus Fransiskus, bukan saya. Paus Fransiskus tadi yang bilang, ya, yang ini. Ya. Tapi saya ya cocok, senang dengan kata-kata itu, senang. Nah, untuk menghibur tadi ya, misalnya tadi saya kok misalnya sidik tau, senang aku dihibur oleh Paus Fransiskus. Nah, yang ketiga, sederhana. Nah, sederhana itu bagaimana? Di tengah budaya yang konsumtif itu ya mau memakai saja, biasanya itu membeli, ya, konsumtif, hedonis itu ya senang. Nah, maka gaya hidup sederhana itu bagaimana? Ya, ini tentu akan menjadi lain daripada yang biasanya. Nah, yang lain dari biasanya itu kalau saya biasanya teman-teman saya ini pergi ke mall, lalu di situ ke mall kan ya senang toh, saya senang ke mall itu. Tapi ketika melihat barang-barang itu jadi sedih. Jadi sedih. Sedihnya, aduh harap tuku. Ya. Kalau saya nih, kalau ke mall, pokoknya ada barang yang saya lihat apa? Harganya. Harganya, oh sama ya. Oh rasa dituku lah. Nah seringkali mata kita ini menipu. Mata kita ini menimbulkan kebutuhan, ya, kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Nah ini yang
Tidur di sini. Jadi saya suka, ya sekedar suka saja. Bahkan ada orang itu yang membeli barang ini, barang itu, sandal sudah punya, beli lagi, ada merek baru, beli lagi, sampai di rumahnya itu ada satu rak yang penuh sandal-sandal. Itu. Karena apa? Bangga punya ya, koleksi sandal. Nah, ini bangga sekali. Maka ini kesederhanaan ini memilih cara hidup yang berbeda, yang ya kita kembali kepada apa yang pokok gitu. Terus ada transparansi. Transparansi ini kalau ini yang berkaitan dengan para pejabat-pejabat, termasuk pejabat gereja ya. Pejabat gereja dalam hal ini ya di keuskupan, di Vatikan sana. Vatikan itu kan kayak negara. Ini ada pejabat-pejabat yang di dalam pengelolaan itu cenderung transparansi ini ditinggalkan. Jadi hanya percaya saja, wah pasti para imam kan baik, percaya. Ya belum tentu, ya belum tentu. Kalau nanti Kristus itu jauh dari dirinya, imam pun bisa terkena itu. Ya, ingat, terkena apa? Bisa mengena siapa saja, bukan hanya kepada umat, tapi kepada semua saja, termasuk uskup, termasuk kardinal ya, dalam hal ini. Dan paus pun termasuk saya, bisa saya juga kena. Artinya dia juga tidak menghindar, tidak tidak kemudian menampilkan diri, saya sudah kebal terhadap itu. Tidak, dia mengatakan itu. Lalu orientasinya ini pelayanan keluar, bukan melayani diri sendiri. Tadi dengan cara transparansi ini ketika kita diberi tanggung jawab mengenai pengelolaan keuangan, umpamanya di gereja ini, karena ada Anda membutuhkan ini semua? Membutuhkan? Ya, nanti dicek ya. Dicek ada yang sisa enggak? Kalau ada yang sisa, maka itu tadi sudah masuk di sini nih. Ya, masuk di sini nih. Enggak dibutuhkan tapi disediakan. Yang kita butuhkan saja, yang kita konsumsi ini. Ya, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Ya. Maka sampai di situ itu loh, Paus Fransiskus itu mengajak untuk berefleksi itu. Karena kan di Vatikan sana sering ada pertemuan, ada sering audiensi, kemudian juga menyediakan konsumsi, menyediakan snack. Dikritisi karena apa? Paus Fransiskus melihat kemiskinan di luar gereja. Itu menyedihkan. Ada sekian banyak orang miskin yang tidak makan, yang untuk minum air bersih saja susah. Nah, di situ itu bukan anti ini, tetapi mari kita diajak untuk berefleksi itu. Nah, di situ itu. Maka kalau mau mengikuti semangat ini, nah kita harus berani sampai di situ itu. Terus kalau ini tambahan saya umpamanya kita kan sedang digalakkan untuk UMKM. Oke, sama-sama beli ini. Ayo sekarang ini kita ini membeli yang UMKM. Artinya ini ya berguna, kita ya terpenuhi. Nah, kalau dulu Mother Teresa itu lebih lebih strike lagi.
Jadi ketika diundang untuk berbicara tentang karya beliau kepada orang miskin, lalu di hadapan pejabat-pejabat itu, kan di situ ada botol aqua. Itu dari mana itu? Terus setelah dijelaskan beli dari ini, dia nggak mau untuk selama itu masih di situ, saya nggak mau. Nah, artinya kalau ini masih melihat botol aqua, botol air mineral itu, karena itu merugikan rakyat dan keuntungannya hanya untuk para konglomerat saja. Lalu hasilnya ini apakah untuk menyumbang orang miskin? Karena apa? Dia berbicara tentang orang miskin, tapi yang dihadapi adalah kayak gitu itu. Bertentangan dong dengan hatinya. Nah, di situ itu kalau ini juga kontribusi dengan orang miskin, oke. Kalau enggak mau. Nah, itu keras sekali di situ itu. Yang dulu juga dapat Nobel apa itu kan juga karena pembelaannya kepada orang miskin. Nah, ini yang sering kita kenal, ini adalah rendah hati, sederhana, kelembutan, itu lawannya adalah aroma kebencian, perpecahan dunia, memecah belah lewat hoax dan seterusnya itu tidak sederhana. Artinya kalau kita ikut-ikutan di dalam arus memecah belah, membuat isu yang membuat orang itu bertentangan, membenci, itu kita tidak sederhana ternyata. Kita bukan orang yang sederhana. Kita ini orang yang jauh dari Yesus. Nah, bagi para gembala ini diserukan, mari kita kenal bau umat, berada di tengah-tengah mereka. Ya, mengenal bau, membaui satu persatu. Oh, ini sudah mandi, ini belum. Ya, ini simbol bau itu artinya sampai tahu baunya itu berarti ya dekat. Ya, dekat dengan siapa? Dekat dengan umat. Aneka macam persoalan. Nah, lalu di sini kan ada refleksi ya. Minimal yang saya refleksikan, karena ini kan bukan ajaran, saya juga harus merefleksikan. Minimal begini nih, saya ya, Anda tidak tahu nanti konteksnya bagaimana. Untuk membau umat, ini kan tidak semua dilakukan dengan cara datang satu persatu. Ya coba Anda bayangkan 2.500 didatangi satu persatu ya. Nanti umpamanya pas ada minyak suci datang. Ya pokoknya alasan saja. Tapi ternyata begini nih, arusnya ini. Ketika saya minimal ya, saya menyediakan diri untuk boleh atau bisa dijumpai oleh umat. Nah, itu sudah pintunya terbuka. Saya sudah mau masuk. Ya, baru mau masuk. Artinya umpamanya Romo saya mau ketemu. Kalau saya menjawab, waduh sedang ada rapat, sedang ini, itu takut ternyata. Umat jadi takut. Tapi kalau Romo saya ketemu, oke, tapi saya tak mengatur waktu dulu ya. Saya mau mencarikan waktu. Dan akhirnya saya carikan waktu betul. Nah, yang begitu rupa-rupanya bisa ketemu terus. Ya, memang tidak langsung, umpamanya Anda ketemu saya, mau ketemu saya tidak bisa langsung. Tak carikan waktu. Hanya pasti Anda ketemu saya. Nah, Anda ketemu saya, mau bercerita soal apa? Saya dengarkan. Nah, kalau persoalannya agak lama, saya carikan waktu agak lama. Kalau sedikit lewat WA saja tidak apa-apa. Nah, kadang-kadang kan umat sendiri itu merasa sungkan untuk WA-an tuh sekarang. Ya, Romo saya harus ketemu, saya nanti tidak sopan kalau tidak ketemu. Nah ini malah memperpanjang persoalan. Padahal hanya minta tanda tangan. Misalnya. Nah, titipkan saja kalau tanda tangan. Nah, kita juga perlu tadi mengupdate diri, tapi juga cara-caranya ini mencari. Hanya spiritualitasnya itu
Ini loh, Yesus yang hidup di dalam hati saya. Saya tidak menolak untuk ditemui. Saya tidak anti untuk ditemui. Saya ini bukan orang yang tidak bisa ditemui karena kesibukan saya. Seringkali di umat sendiri menilai Romo itu sibuk, ya. Romo itu susah dijumpai. Sebetulnya bukan susah dijumpai, tapi waktunya tidak cocok. Ya. Saya menyediakan waktu ini, saya Senin, Anda Selasa. Saya Selasa, Anda Kamis. Tidak cocok. Ayo dicarikan waktu yang cocok gitu. Tapi kalau cocok, sudah cocok, ya disediakan waktu betul. Jangan kemudian nggak datang atau saya tidak datang. Nah, misalnya begitu itu. Nanti ini bisa dikembangkan refleksinya di antara kita sendiri. Minimal saya mencoba begitu supaya dari hari ke hari bau umat itu semakin tercium. Ya, baunya itu bukan bau apa ya, tapi persoalan yang Anda miliki itu saya makin lama makin tahu. Ya pelan-pelan satu persatu saya tahu. Saya tahu ada persoalan ini, tapi saya tidak bercerita pada siapapun. Saya ceritanya pada Tuhan Yesus. Nah, misalnya begitu. Jadi kalau Anda cerita pada saya tentang persoalan Anda, saya ceritakan kembali kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya saya bisa membantu minimal itu ya jangan terlampau sedih dengan persoalan. Saya juga punya persoalan. Orang lain juga persoalan. Nah, ini membukakan pandangan kita dari begini ke sini. Ya, ini terjemahannya saja. Tuhan akan memanggilmu untuk menjadi bagian dari umatnya. Dia melakukannya dengan penuh hormat dan cinta yang besar. Jadi Tuhan itu memanggil kita satu persatu, bukan memanggil asal-asalan, bukan memanggil karena dia kuasa, tetapi dia memanggil dengan penuh hormat dan cinta. Bukan seperti bos kepada bawahannya, ya, weh sini, bukan begitu, tapi dia yang memanggilnya dengan penuh hormat. Satu persatu dipanggilnya dengan aneka persoalan. Saulus ini ketika dipanggil, aku ingin menjadi dia alat di tanganku. Nah, dia memanggilnya penuh hormat, bukan memblow up kekurangannya, kesalahannya, tapi satu persatu ini dipanggilnya. Nah, kemudian ini otokritik kepada para pewarta Injil. Ya, para pewarta Injil ini berarti terutama ya imam, bruder, suster, atau yang terkait dengan itu ya. Nah, karena Kristus itu makin lama makin tidak dirasakan, makin agak jauh gitu. Maka para pewarta Injil ini wajahnya ini kayak orang yang pulang dari pemakaman gitu. Jadi habis melayani itu loyo gitu loh. Harusnya dari melayani itu bergairah, senang sekali gitu. Senang sekali. Saya capek, tapi kok hati saya tidak capek. Saya senang sekali. Saya memang fisik saya lelah. Saya merasa kecapean, tapi saya sukacita. Penuh di dalam hati saya. Nah, yang digambarkan ini, karena Kristus tidak ada di dalamnya, maka fisiknya capek, hatinya ini ya seluntrut, lalu mudah marah gitu. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah ini sedikit-sedikit tersinggung, salah paham, miskom, dan seterusnya. Nah, di situ, maka ibaratnya itu orang yang pulang dari pemakaman ini kan seluntur ya, sedih gitu. Nah, kenapa? Karena dia mengalami kesepian, kegelisahan, mengeluh, meraptap, apatis, pesimis. Jadi secara spiritual mengalami kegagalan. Gagal dalam arti
apa yang saya peroleh? Saya sudah bersusah payah ini. Saya sudah menjadi Dewan Pastoral Paroki sekian lama. Kok ya padha wae kan biyen. Lah kon beda apane? Saya sudah menjadi katekis lama sekali, ya. Sejak lahir. Atau saya sudah 40 tahun jadi orang Katolik. 40 tahun nek tersesat, tidak berjumpa dengan Yesus, ya. Nah itu jadi ada kesepian, meratap, mengeluh. Jadi suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit meratap, sedikit-sedikit kok membuat orang itu yang mendengar itu ikut tergerus, ikut merasa gemes gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda mengeluh, meratap, komplain yang arahnya itu enggak jelas, itu yang mendengar itu ya tergerus loh. Ya. Jadi bisa menjauhkan hati kita dari Tuhan Yesus di situ itu. Maka di situ digambarkan kerohanian yang kering, jenuh, terjebak dalam rutinitas, ya. Lalu tidak ada daya pikat. Ya, terus orang kadang-kadang menyalahkan, membuat kambing hitam. Wah, misalnya itu gitu-gitu aja ya, kurang menarik. Rutin yang dibuat variasi. Mendengar kata variasi itu dulu waktu awal itu saya stres. Apa ya sing jeneng variasi itu? Lalu saya berpikir sing jenenge variasi misa ki apa to? Saya enggak menemukan sampai sekarang itu. Misa variasi itu apa gitu loh. Jadi kok bilang kita rutin, kita monoton. Nah, lalu saya berpikir-pikir itu membuat hiburan untuk saya. Nah, seringkali yang saya pakai ini, nek hidup saya itu tidak rutin, tidak monoton. Itu kayak aku malah mati. Kenapa? Lah yang membuat saya hidup itu ya rutin itu monoton. Contohnya jantung. Jantung saya itu rutin. Dia nggak pernah mengeluh pada saya nih. Nah dia nggak rutin, bahaya malah. Ya kan? Matahari dari timur ke barat, bertahun-tahun ini, sejak sebelum saya lahir dari sana ini. Nah, itu yang membuat hidup. Bumi ini hidup karena rutinitas matahari itu. Jadi di dalam Yesus kita ini ada rutinitas yang perlu kita pegang. Jangan variasi semua, variasi itu memang 1, 2, enggak apa-apa. Tapi kalau hidup kita ini tanpa rutinitas, wah hancur. Nah maka kita kembali ke mana? Kembali ke Injil. Yesus itu ya menjumpai kita rutin. Hanya kita saja yang bosan. Jadi kalau misa dianggap membosankan, bukan Tuhan Yesus, bukan misanya yang membosankan. Anda yang bosan. Itu Anda yang mengalami kesepian, kita yang mengalami ketidakpastian. Tuhan Yesus itu hadir, rutin menjumpai kita. Nah, di sini nih, maka barunya kan cara mau lihat cakrawalanya. Sehingga daya pikatnya itu bukan di penggunaan alat. Dulu kan ada yang awalan ini khotbah pakai iPad, khotbah pakai ini yang roda jalan-jalan itu loh. Wah itu terus jadi viral. Wah nama-namanya lihat itu, wah ya menarik juga ya kalau bisa begitu. Tapi itu kan sejenak saja, terus hilang. Ya, yang tidak hilang itu komuni, berkat. Coba Anda kalau misa dengan aneka macam variasi, tidak ada komuni. Gimana? Kosong, nol. Gitu. Nol. Jadi jangan keliru, jangan salah pandangan. Gitu. Ini kita harus kembali ke situ. Nah terus imam ini cenderung akhirnya
yang jatuh di situ itu tergerus ke arah situ. Menjadi imam itu kayak pekerjaan, ya, bukan panggilan. Dia pokoknya saya bekerja, saya mendapat penghidupan di situ, lalu saya melaksanakan aja pekerjaan saya. Entah berjumpa dengan Tuhan Yesus, entah tidak, pokoknya saya melaksanakan itu. Sehingga lama-lama ya kering sendiri, ya tergerus sendiri. Menjumpai umat itu serasa, wah, jelai. Jadi melihat umat itu, wah, wajak wae kuwi. Loh, bisa jadi loh ya. Nah, untungnya Anda tidak bosan melihat imam. Karena yang Anda perlukan bukan imamnya, tapi Yesus yang hadir, yang Anda santap dalam sakramen Maha Kudus itu. Yang Anda rindukan itu. Nah, imam itu juga seharusnya begitu itu. Saya itu hadir karena Anda merindukan tubuh Kristus, Tuhan Yesus. Dan saya dipanggil untuk membawakan itu. Jadi untuk membawakan itu. Kayak cerita lama itu ketika Tuhan Yesus minta supaya murid-muridnya mengambil keledai untuk dinaiki ya, masuk Yerusalem. Naik keledainya kan kemudian umat bersorak-sorai menghamparkan pakaian. Keledainya itu bangga manggut-manggut. Padahal yang dielulukan kan bukan keledainya, tak? Yang dielulukan kan Tuhan Yesus. Tapi keledainya itu bangga. Wah. Lah ibaratnya kayak gitu, saya ini keledainya Tuhan Yesus itu. Ikut manggut. Jadi kalau Anda prodiakon membawakan Tuhan Yesus, itu tidak yang dinanti-nantikan itu Tuhan Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus, bukan Anda. Ini pengen melu manggut-manggut lah. Ya ini harus maka panggilan itu ya begitu ya. Ya. Ya lihat senyumnya Paus. Kita lihat terjemahannya. Kita tidak dapat berpikir gereja tanpa sukacita. Inilah sukacita gereja itu, mewartakan kepada semua dalam nama Yesus. Jadi gereja itu menampakkan sukacita kalau dia mewartakan dalam nama Yesus. Jadi kalau kita mengatakan aku beriman di dalam gereja, itu artinya saya bersukacita karena Yesus ada di dalam gereja. Jadi orang yang bilang saya Yesus yes, the church no, itu tidak masuk akal itu, tidak bisa dimengerti, ya tidak bisa dimengerti. Jadi kalau Yesus yes, gereja itu yang dipakai oleh Yesus untuk wahana mewartakan sukacitanya. Bahwa ada petugas-petugas gereja yang membuat gereja ini wajahnya buruk, iya. Tapi bukan gereja no, itu bukan. Gereja itu siapa? Itu umat Allah ini. Ini enggak. Nah ini kemudian ada bahaya klerikalisme. Saya tidak usah membahas lebih banyak karena Anda pasti sudah dengar tentang itu, pernah ada bahaya itu, sekarang diulangi lagi. Artinya kita itu cenderung kalau imamnya mengatakan begini terus ikut, ada usul pun derek Romo mawon lah. Ternyata yang begitu itu bukan karena derek Romo mawon, itu karena Romonya mewartakan kebaikan dan itu yakin saya ikuti Romo, bukan. Karena malas berpikir. Karena malas bertanggung jawab. Saya nggak mau bertanggung jawab, maka saya ngikut Romo saja, biar Romo saja yang bertanggung jawab. Itu loh. Nah bahayanya begitu itu.
Klerikalisme itu artinya, iya ini simbolnya ini klerikus, imam, tapi ternyata arusnya itu semangatnya begitu itu. Nah, ini mau dikembalikan karena gereja ini adalah gereja umat Allah, ya, bukan gereja gereja hierarki. Kalau yang seperti tadi gereja hierarki, jadi nanti yang tampil itu akhirnya para imam, bruder, suster, kemudian paus, uskup, itu yang lain itu cukup melihat, ikut bangga karena menonton para petugas-petugas pelayan pastoral tampil gitu ya. Tapi saya agak jauh, ya saya hanya cukup menonton saja. Itu yang artinya nderek romo tadi begitu. Tapi kalau di sini enggak. Enggak ada bedanya. Burung rampung. Nah ini ya, gereja ini umat Allah, bukan administratif organisasi. Nah ini, jadi kita jangan ikut sana, kita harus membangun gereja umat Allah. Ya. Mengevangelisasi atau menginjili adalah membuat kerajaan Allah hadir dalam dunia kita. Jadi kalau ada kata evangelisasi, mari menginjili, itu artinya saya menghadirkan Kristus di dalam diri saya dan saya berani tampil di hadapan umum bahwa saya membawa Kristus dan saya tidak ragu-ragu mengatakan aku ini pengikut Kristus. Itu artinya menginjili. Nah, nanti mau tanda salib aja ya. Terus ada yang buat kecil di tangan sini. Masih lumayan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Karena takut, nggak pede. Itu jajan di warung soto. Kan kalau kita spontan kan nggak usah pikir panjang, ini aja. Kalau spontan nggak berpikir mau seperti apa yang mau saya berdoa kok. Ya. Tapi udah ada linga-lingu. Apa ini? Ya. Seluruh sejarah keselamatan adalah kisah Tuhan mencari kita. Jadi sejak awal sampai dunia diciptakan sampai sekarang Tuhan mencari kita. Dia memberikan kepada kita cinta dan menerima kita dengan lemah, dengan lembut. Ya. Ini ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, diusir, tapi juga tidak dibunuh, ya. Tapi dipanggilnya kembali nih. Loh, makin lama kan makin jauh. Panggilan Tuhan ini suaranya semakin kecil, ya, semakin tidak terdengar. Maka Allah mengutus putranya sendiri untuk datang ke dunia supaya panggilannya didengar keras. Sehingga balik. Ya, maka Tuhan Yesus itu menyuarakan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Ya. Evangelisasi baru adalah sebuah undangan untuk menyatakan kekuatan penyelamatan pada karya kehidupan orang-orang miskin dan meletakkan mereka pada pusat jalan pesiaran kita. Orang miskin menjadi pusat. Sebetulnya ini bukan hal yang baru ya, karena kehadiran gereja itu untuk orang miskin. Option for the poor. Itu ini hanya diserukan lagi oleh Paus kita. Terus tadi Paus itu ingin berjumpa dengan umat, ingin membaur. Maka budaya yang dikembangkan adalah budaya perjumpaan. Lihat apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, kan selalu menjumpai ke penjara, ke pimpinan-pimpinan negara, ke Abu Dhabi, terus mana-mana itu kan dijumpai semua. Karena ini ya, budaya menyingkirkan globalisasi, tidak peduli, mentalitas cari untung, semua serakah, perpecahan, ini supaya diretas semua. Nah,
menerima semua saja, siapa saja terlebih yang lemah membutuhkan, gereja kaum miskin. Nah, maka nanti di gereja kita di Ketandan ini, gini, supaya nanti kebijakan Dewan Pastoral Paroki juga mengikuti. Saya sudah memulai di tiap parok. Kalau ada orang yang datang itu macam-macam. Lebih-lebih yang datang itu yang minta-minta. Itu harus kita sediakan dana. Mintanya kan mesti minta dana, bukan minta berkat Romo toh. Berkat Romo ora kenal. Jadi mintanya minta dana. Maka harus ada kebijakan itu dianggap tamu Tuhan. Tamu Tuhan yang datang itu kita sediakan berapa? Kalau dihitung nggak banyak kok sebetulnya. Umpamanya tamu Tuhan itu setiap minggu satu, itu kan hanya 4. Satu diberi berapa? Tapi jangan ditolak. Entah itu benar, entah tidak, pokoknya diberi saja. Gitu. Nah, ternyata dengan begitu, tamu Tuhan itu ternyata bukan hanya minta, tapi juga memberi. Lah kadang-kadang saya itu, yo terkaget-kaget. Romo, badhe kepanggih. Panggih nopo? Ya pokoknya mau kepanggih sebentar saja. Ternyata ini Romo wonten rezeki. Saya buka ya kira-kira ada yang 5 juta, 10 juta, tiba-tiba. Artinya tamu Tuhan itu istimewa. Jadi ada yang tadi miskin, ada yang kaya, tapi harus diterima. Nah coba kalau tidak membuka diri begitu, kita menganggap, wah ini bahaya nanti kalau menipu bagaimana. Tidak usah berpikir negatif. Semua itu tamu Tuhan. Tapi ada kebijakan. Nah semoga Anda berpikirnya begitu itu. Kita tidak akan menjadi miskin karena tadi menerima tamu Tuhan tadi. Jadi tidak akan menjadi miskin tiba-tiba karena menerima tamu Tuhan. Meskipun saya ditipu, udahlah paling besok tidak akan datang lagi karena saya sudah tahu saya ditipu. Minimal di sini ini saya sudah 3 kali ditipu. Ya ditipu. Yo semen sih. Waktu tahu ditipu ya aku ya rada jengkel aja. Tapi sudah pasti dia tidak akan datang lagi. Nah, maksud saya supaya kita terbebas dari prasangka-prasangka buruk yang tidak perlu. Yang kadang-kadang itu kan menyibukkan kita. Ini spiritualitas perjumpaannya ini loh yang saya mau. Tindakan kasih, pelayanan murah hati, harapan kerajaan Allah. Orang yang datang di situ, umpamanya ya, diberi itu kan sudah, diberi ya. Saya tidak kenal diberi, saya sudah ayem. Kok jaga kene, datang lagi. Nah, itu ada yang rutin lengganan gitu ya. Lengganan saat kita ini, lengganan. Saya senang malah, lengganan artinya orang itu nggak takut. Berarti di sini ini memang dia mengharapkan betul yang di sini. Ya, toh tidak banyak. Kristus sebagai dasar. Gereja bukan lembaga sosial karitatif, bukan organisasi administratif. Ini yang sosial karitatif itu tadi yang saya ibaratkan tamu Tuhan tadi. Itu bukan karena kita ini lembaga penyalur dana-dana itu. Bukan, tetapi karena kita itu mau berjumpa dengan Kristus yang juga hadir di dalam orang-orang itu. Menjumpai tadi itu, artinya menjumpai siapa? Menjumpai Tuhan Yesus. Maka dia kita namakan tamu Tuhan. Bukan orang mengemis, bukan peminta-minta, tapi tamu Tuhan. Tamu Tuhan itu siapa ya? Sudah tahu ada yang begini, ada yang begini. Kemudian akhirnya dengan cara itu kita dipanggil untuk kembali kepada kedekatan kita dengan yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus itu siapa? Yang menjumpai kita ya Yesus Kristus itu. Kalau kita dekat dengan kesuciannya Tuhan Yesus yang Maha Kudus ini, maka kita ikut akan dicuci oleh cahaya kesuciannya ini.
Tapi kalau kita makin jauh, lah weruh cahayanya kuwi ndak. Nah, gimana mau memperoleh kesuciannya? Nah, maka di dalam status hukum gereja Katolik itu begini ya. Ada orang-orang yang mengikuti Kristus secara lebih dekat. Lebih dekat ibaratnya Tuhan Yesus berjalan di depan, yang di belakangnya ini kan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus kan memanggil, ayo ikutlah aku. Nah, yang mengikuti Yesus itu ternyata ada yang berjalan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Di belakangnya ini, belakangnya lagi. Nah, yang paling belakang itu tetap mengikuti Tuhan Yesus karena melihat di depannya juga ngikut Tuhan Yesus. Ya, berarti di belakang saya ini ada orang-orang yang melihat hidup saya sebagai orang yang mengikuti Yesus. Maka dia ngikuti cara hidup saya. Karena apa? Ingin ikut Tuhan Yesus. Saya mau mengikuti Tuhan Yesus, tapi saya mau melihat dulu yang konkret itu apa? Ya, yang ada di depan saya. Berarti kira-kira Anda itu ya diikuti oleh orang-orang yang ada di belakang Anda. Minimal anak-anak. Jadi anak-anak Anda semua itu mengikuti Tuhan Yesus tuh melihat Anda ini. Ya, kalau Anda itu tidak meyakinkan sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya dia akan meletas. Ya. Tidak, wah ngapain Bapak mengikuti Tuhan Yesus kok bisa kayak ngono. Gah, ngapain Yesus mana itu? Nah ini, di situ itu. Nah itu diibaratkan tadi ya. Maka tanggung jawab kita itu ada di situ. Kita mengikuti Yesus dan cahaya Kristus itu akan memancar di dalam diri kita yang akan akhirnya dilihat oleh orang-orang yang ada di belakang saya. Dulu saya pernah dimintai pertimbangan atau suruh mencari solusi. Itu ada ketua lingkungan yang begini, Romo, saya ini sudah ketua lingkungan, tapi saya dipilih menjadi ketua RT itu gimana ya Romo? Saya milih mana? Nah saya menjawab, ya pilih dua-duanya. Wah, nanti kendil saya gimana? Maksudnya ya pekerjaan saya dengan. Nah kalau Anda memilih, sekarang pilih ketua RT, ketua lingkungan yang lain bisa. Ketua RT ini tidak mudah, maka Anda merasul lewat RT itu. Nah maksud saya, kalau Anda yakin sebagai orang Katolik tetap setia, jadilah ketua RT. Kalau ketua lingkungan kan jelas akan tetap setia Katolik kan? Supaya cahaya Kristus itu sinarnya lebih luas, gitu maksud saya. Nah itu konkretnya di situ itu. Ya kalau bisa ya dua-duanya. Ya ini serentetan nasihat-nasihat Bapak Suci. Tuhan ajarlah kami untuk melangkah keluar dari diri sendiri. Ajarlah kami untuk pergi ke jalan-jalan dan mewujudkan cintamu. Jadi berdoanya begini nih, ya berdoanya begini, bukan Tuhan turunkanlah Roh Kudus-Mu supaya hidup saya bisa damai sejahtera, bisa melimpah ruah belas kasih-Mu kepada. Itu terlalu diri sendiri. Ya baik-baik saja, tapi ini maksudnya ini doanya itu ternyata begini nih. Mengajar saya untuk melangkah keluar, mengajar saya untuk mengenal orang. Nah, cinta kasih Kristiani bukanlah cinta seni drama yang berbuih-buih, opera sabun colek ya. Cinta Kristiani itu konkret, yaitu lebih memberi daripada menerima. Jadi saya memberi itu senang, bersuka cita karena Tuhan Yesus ya, bukan karena saya ini mau pamer ya, tapi memberi itu ya menyenangkan daripada menerima. Ya menerima itu jadi beban, menerima. Memberi kan melepaskan. Kalau memberi kan saya umpamanya punya uang, saya berikan kan tak lepaskan. Jadi ringan kan. Tapi kalau menerima kan
Saya menerima uang. Jadi, nah, Anda sedang memberi atau menerima? Punya uang toh? Lepaskan itu. Saya terima. Ya itu ibaratnya begitu itu. Nah, maka siapkan kita untuk siapkah ya? Siapkah kita untuk menjadi pengikut Kristus sepanjang waktu? Artinya Anda menjadi pengikut Kristus itu full timer. Jangan separuh-separuh. Ada yang bilang, wah saya nggak bisa mau full timer. Lah bahaya ini. Mengikuti Yesus kok tidak full timer itu? Gimana? Separuh di sini, separuh di sana gitu. Separuh tidak ngikut Kristus, separuh ngikut Kristus. Ngikut Kristus itu full time. Ya. Maksudnya ini di sini yang ngikut Kristus, di sana yang ngikut Kristus, di tempat kerja yang ngikut Kristus, di tempat manapun ngikut Kristus, itu full time itu maksudnya. Bukan soal aktivitas. Karena saya tidak bisa full time karena saya bekerja, itu aktivitasnya. Tapi ngikut Yesus itu full time. Jadi jangan keliru nanti separuh-separuh. Kalau waktu kumpul-kumpul dengan umat lain, saya bukan pengikut Kristus. Saya menyembunyikan diri. Enggak full time itu. Ya, saya tetap pengikut Kristus. Ini yang deretan terakhir, semakin masuk ke dalam Allah, semakin masuk ke dunia. Jadi gambarannya begini, semakin kita Katolik, kita itu semakin mendunia. Semakin kita mengenal dunia, kita semakin Katolik. Nah, kalau berrelasi dengan agama lain, semakin kita berrelasi dengan agama lain, kita semakin nampak terasa kekatolikan kita. Semakin saya Katolik, saya dituntut, didesak untuk mengenal agama lain. Tapi saya tidak luntur sebagai orang Katolik. Gitu. Jadi bukan kemudian kekatolikan saya, artinya Tuhan Yesus itu luntur di dalam hidup saya, tidak. Ya, saya bebas saja bergaul dengan siapapun tanpa ragu-ragu. Toh mereka juga keyakinannya tidak ragu-ragu bergaul dengan saya. Nah, maka membawa Allah ini semakin masuk ke dunia, mengembalikan dunia kepada Allah. Ya, supaya kalau saya hadir di tengah-tengah orang itu membawa kegembiraan. Jangan sebaliknya, ketika saya hadir kok membawa cemberut terus ini. Di mana saya hadir, di situ ada perpecahan. Gawat ya. Di mana saya hadir ada sukacita, di situ ya. Nah, maka ini pidato Santo Paulus di Areopagus itu yaitu mencari jalan. Di Areopagus itu kan ada dialog tentang dewa-dewi yang tidak dikenal. Ya, ingat ya, dewa-dewi ada patung, jadi patung-patung banyak sekali, ada salah satu patung. Di situ patungnya itu dipersembahkan kepada dewa yang tidak dikenal. Nah, Santo Paulus itu berkhotbah, berpidato, dia rupanya pandai sekali ya, memanfaatkan strategi itu. Yang saya wartakan ini, yang saya omongkan ini, Yesus Kristus itu adalah Dia, dewa yang tidak kamu kenal, yang selama ini kamu abaikan. Setelah apa? Setelah Paulus ini berhasil menyembuhkan. Karena rupanya dewa yang tidak dikenal tadi pernah ada cerita, ya tidak ditulis di kitab suci, ada cerita bahwa orang-orang di situ itu pernah mengalami wabah. Kemudian wabahnya ini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan suatu ketika ada penyembuh yang kemudian tidak dikenal siapa penyembuh itu. Dia mengatakan ini adalah berasal dari kekuatan dewa. Siapa dewanya tidak tahu. Lalu dibuat semacam kenang-kenangan, kalau kita ya untuk mengenang dewa
yang pernah menyembuhkan orang itu adalah dewa yang namanya tidak dikenal. Lah Paulus itu memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus yang menyembuhkan kalian. Sekarang ini maka banyak orang kemudian ikut Paulus. Itu ceritanya gitu. Nanti supaya Anda makin berkobar-kobar, baca sendiri ya di Kisah Para Rasul. Ya, ini hanya struktur aja kebutuhannya untuk zaman sekarang ini, untuk tadi memenuhi panggilan perutusan tadi harus tahu ini. Ya. Ini hanya tadi merangkum yang sudah saya katakan. Mulai dari mana? Mulai dengan senyum. Ini Paus Fransiskus. Ya, ini kayaknya Santo Ignatius. Paus Fransiskus Assisi. Tidak perlu berjalan kemana saja untuk mengajar, berkhotbah, tetapi perjalanan kita adalah khotbah kita. Ini kan mendalam sekali. Saya untuk mengajar, untuk berkhotbah nggak perlu jalan-jalan gitu ya. Tapi hidup saya inilah khotbah. Ya, hidup saya khotbah. Artinya kalau saya menghidupi Tuhan Yesus di dalam hidup saya itu sudah khotbah. Karena hidup saya akan memancarkan kegembiraan Kristus yang namanya Gaudium Evangelii tadi. Ini masih mulai dengan mengerjakan apa yang perlu, seperlunya saja. Kemudian apa yang mungkin dan tiba-tiba kamu mengerjakan yang tidak mungkin. Jadi mulainya itu dengan mengerjakan apa yang perlu, ya, atau seperlunya saja, enggak usah semua dikerjakan. Kemudian yang mungkin dikerjakan itulah yang dikerjakan. Jangan mengerjakan yang tidak mungkin. Nah, sederhana kan sebetulnya. Saya melakukan apa yang mungkin. Ya. Kita terus saja. Nah, yang ini. Ini Santo Ignatius Loyola. Pergilah dan letakkanlah, kobarkanlah api ke dunia. Maksudnya api apa? Api cinta kasih Kristus, letakkanlah di dunia, kobarkan itu di dalam mana ya, di dalam diri kita sendiri. Kalau kita membawa api Kristus, api cinta kasih Kristus, itu membakar seluruh dunia. Ini ya, ya selesai. Ya. Cukup, saya kembalikan waktu. Baik, demikian tadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Romo Kris, memberikan gambaran bagaimana sukacita Injil hidup di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita berikan kesempatan Romo Kris dulu untuk membasahi tenggorokan. Kita aplaus dulu untuk Romo Kris, Bapak Ibu. Jadi gambaran bagaimana suka Injil akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan bagaimana kita kemudian menyebarkan sukacita yang sudah kita terima dari Kristus sendiri menjadi sukacita kepada sesama, kepada siapa saja yang berada di sekitar kita di mana kita berada. Tapi kalau ada dari Bapak Ibu yang mungkin masih mengambang, masih ada yang perlu diperjelas lagi, sehingga di dalam mewartakan sukacita Injil yang sudah diterima ini menjadi lebih yakin, menjadi lebih berani, menjadi lebih bersemangat. Kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya dari sayap kanan, sayap tengah, dan sayap kiri kalau memang ada. Blas atau jelas? Jelas-blas. Bagaimana Bapak Ibu? Atau perlu diendapkan dulu apa yang disampaikan oleh Romo Kris tadi, pelan-pelan direnungkan, nanti bertanyanya lewat WA gitu ya? Materi, oh ya, materi sudah di-share di masing-masing grup WA, bisa disinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh Romo Kris tadi sepanjang
mungkin 1,5 jam atau 1 jam ini tadi penyampaiannya, sehingga nanti pelan-pelan diendapkan, kemudian dicocokkan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita, apakah memang hidup kita juga sudah benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Romo Kris tadi, atau mungkin masih kurang lagi. Sekali lagi saya buka pertanyaan, kalau memang ada, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, tidak ada. Demikian Romo tadi, sepertinya dari Bapak Ibu yang menyampaikan sudah terlalu gamblang, kemudian tinggal nanti merenungkan dan melaksanakan, sehingga sukacita Injil tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dan pemahaman kita, tetapi memang benar-benar kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga tadi hidup kita itu sudah merupakan khotbah ya Romo ya. Tadi apa yang kita lakukan itu sudah merupakan khotbah, kita tidak perlu kemana-mana, apa yang kita lakukan itu adalah khotbah. Saya tidak perlu menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Kris, karena Bapak Ibu sudah bisa menarik kesimpulan sendiri, apa yang penting, apa yang bernilai, apa yang bermakna, yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu semua, sesuai dengan apa yang sudah kita miliki, dan bagaimana kemudian kita menangkap nilai-nilai arti dari apa yang disampaikan oleh Romo Kris, tinggal kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi orang Katolik menjadi semakin bermakna, menjadi semakin memberikan arti kepada kegembiraan dunia melalui Injil yang sudah kita terima. Demikian Bapak Ibu, cukup? Cukup Romosunya, jadi sudah paham. Sebagai closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Romo? Ya. Biar agak keren, ada closing statement. Ya, yang pertama, saya yakin materi ini cukup bagus sebagai pencerahan. Itu minimal saya ini mencerahkan. Ketika mau menyiapkan ini, saya baca dokumennya semuanya loh, bukan hanya membaca kemudian ngambil, saya baca semuanya ini. Padahal berapa halaman. Ya nanti Mas Didik bisa. Nah, karena banyak hal yang nilainya itu bagus. Umpamanya saya ikut peserta gitu, saya mau bertanya iki, bagus yo bener iki nang uripku. Aku arep takon wis jelas. Nek ra takon kok aku ketoke ya urung mantep. Ya, jadi ada keraguan-raguan. Mau bertanya ya sungkan, tidak bertanya ya sungkan. Jadi oke. Apa? Oh. Boleh? Oh, ya. Boleh. Satu saja ya? Ya, silakan. Terima kasih Romo, waktunya. Selamat malam berkah dalam. Yang saya tanyakan begini Romo, ada narsisme spiritual. Sedangkan kita kan sering juga sharing, terus kemudian kalau di Kristen itu ada kesaksian. Terus gimana Romo? Kadang apakah kalau kita misalnya berbicara mengenai pengalaman iman gitu, tapi dengan adanya narsisme spiritual tadi, jadi kita menjadi wah jangan-jangan nanti kita narsisme gitu. Ya. Begitu aja Romo, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu betul. Jadi kita berada dalam tegangan. Tegangan itu artinya antara saya yakin,
saya mau sharing dan ada bahaya. Jadi bahaya. Yang mau disampaikan di sini ada bahaya. Ya. Bukan kemudian menghakimi setiap tindakan narsisme, bukan begitu, tapi ada bahaya. Ingat, kalau masuk dalam situasi begini ada bahaya. Ada bahaya kita masuk narsisme spiritual. Jadi sharing itu bagus, sharing bagus. Kalau sharing itu keluar dari pengalaman berelasi dengan Tuhan Yesus, dan orang yang berelasi dengan Tuhan Yesus mengalami kegembiraan, dia tidak mampu menahan kegembiraannya untuk tidak berbicara, ya, untuk tidak berbicara. Nah tentu yang sharing begitu itu ya itu yang dimaksud. Tapi ingat, kalau setiap kali orang itu bersharing, kan orang bisa menangkap, oh ketoknya kok malah berpanjang lebar, angel mandek, ya, mau menghentikan sulit, cenderung menceritakan kesuksesan diri sendiri, lalu ya lama-lama kan kemudian ini mengatakan keberhasilan baik, keberhasilan fisik maupun rohani. Ingat, di sini diingatkan kita, itu ada bahaya narsisme spiritual. Maka ini loh, kan kita mulainya dari yang perlu saja. Kalau kita mengatakan yang perlu ya, kalau ini memang perlu saya katakan, saya katakan. Kalau tidak usah. Kalau konteksnya sharing, ya saya dengan berdoa tulus hati, saya mau men-sharingkan ini. Bukan maksud saya untuk apa, tapi umpamanya ya sekedar mengisi waktu. Wow, daripada ndak ada yang sharing, saya tak sharing. Nah, akhirnya cari-cari sharingnya mereka-reka, atau sharing kemudian malah dibahas sharingnya itu. Kan seringkali orang takut sharing karena dibahas, dibantah sharingnya itu. Nah itu bisa jatuh. Gitu ya Pak. Tapi saya mau tadi melanjutkan, saya mau closing statementnya itu. Kalau nanti ini hal yang berharga, itu maksud saya tidak bisa langsung dicerna begitu saja. Contohnya ya kalau kita mau bertanya itu kadang-kadang pertanyaan saya itu relevan enggak? Pertanyaan saya ini berguna atau enggak? Pertanyaan saya ini untuk apa? Itu kadang-kadang itu. Tapi kalau nanti Anda di rumah membaca ulang terus pasti akan timbul aneka pertanyaan yang tidak Anda duga. Ketika ditanya seakan-akan semuanya sudah paham. Ketika tidak ditanya, muncullah pertanyaan yang tidak saya pahami. Nah itulah pengetahuan kita itu, begitu tuh. Jadi ketika kita ditanya itu ada pertanyaan, ada yang belum jelas, semuanya nampaknya jelas. Ya ini bahannya ini nih, karena ini bahan hidup kita. Tapi ketika tidak ditanya, nanti ada orang yang gantian bertanya kepada Anda, itu wes dijelaskan ya, aku kok rasa jawab ya. Ternyata saya tidak tahu semuanya. Gitu. Nah, gitu maka nanti saya mohon ini kalau bisa tidak hanya mandek di sini karena ini terlalu bernilai untuk saya ini. Jadi kalau mungkin 1-2 hal digaungkan di pertemuan-pertemuan, ngutip kata-kata ini atau membaca ensiklik utuhnya ya, nanti sempatkan itu. Terus yang tidak kalah penting ini di sini nasihat ini, kita harus membaca kitab suci ya. Membaca kitab sucinya caranya tidak usah berupaya mengerti tafsirannya, tapi membaca saja minimal alur cerita utama ya, setengah hafal di sini nih. Kalau saya membaca kitab Kejadian, oh isinya ini. Kitab Keluaran, oh isinya ini.
kitab imamat, oh isinya ini, kitab raja-raja isinya ini, gitu loh. Jadi di dalam ingatan kita nanti akan berguna untuk kesempatan lain. Karena kita ini sudah terbatas, ingatan kita harus pelan-pelan memasukkan tadi yang namanya depositum fidei. Saya kira itu yang perlu, nanti banyak hal masih ada kesempatan untuk memperdalam. Terima kasih, Pak. Baik, Tomo. Selanjutnya ada tambahan informasi dari panitia? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada informasi dari panitia, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Romo Kris yang sudah menjadi narasumber pada Sibasi pada malam hari ini tentang sukacita Injil yang semakin menambah pengetahuan, wawasan, dan bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku dalam mewujudkan sukacita Injil ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, semua yang hadir di sini, katekis, prodiakon, ketua wilayah dan ketua lingkungan di Paroki Ignatius Ketandan yang sudah bersama-sama hadir di sini memeriahkan acara ini, sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga bersama-sama di malam hari ini. Selanjutnya, untuk mengakhiri semua rangkaian acara Sibasi pada malam hari ini, akan dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Dwi. Monggo Pak Dwi, waktu dan tempat kami aturkan. Sekaligus nanti berkat penutup dari Romo Kris. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris yang telah memberikan waktu dan tempat pada saya untuk kita bersatu dalam doa, nanti dilanjutkan oleh mohon berkat dari Romo Kris. Marilah Bapak Ibu, kita memasuki alam hening untuk Allah yang hadir di gereja ini, khususnya Allah yang bisa hadir di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur senantiasa kami haturkan kembali ke dalam tangan-Mu atas penyertaan-Mu pada hari kemarin sampai dengan pada malam hari ini, khususnya dalam acara Sibasi, kami semua senantiasa bisa menangkap dan bisa mencecap sabda-Mu, sehingga di kemudian hari kami semua dapat mewartakan kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami yang ada di sini akan segera meninggalkan gereja ini menuju ke rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan Roh Kudus untuk perjalanan kami sampai di rumah, bertemu dengan keluarga dalam penuh sukacita. Ya Tuhanku dan Allahku, pada kesempatan malam hari ini, saudara kami dari katekis ada yang berulang tahun. Dan pada bulan Mei ini juga Romo kami yang terhormat Romo Gregorius Kriswanto PR juga akan merayakan hari ulang tahun. Kiranya saudari kami dan Romo kami, Engkau berikan daya kekuatan ilahi sehingga dalam pelayanan di gereja maupun di masyarakat semakin Engkau kuatkan dengan sabda-Mu, dan senantiasa beliau Engkau berikan kesehatan sehingga dapat menjadikan bekal untuk mewartakan kasih dari Tuhan. Semua ini kami haturkan ya Tuhan demi perantaraan Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Mohon berkat. Dan sertamu juga.
Terima kasih.